Oke, baik lagi di Ngopi bareng Om Jim. Kali ini kita kedatangan bintang tamu sangat spesial kali, pokoknya yang terterwah lah pokoknya. Oke, kita sambut saja Ibu Polda. Selamat malam Ibu Polda. Malam, Nah, annyeong. dari Korea kayaknya. Drakor. Malam ini kita kedatangan tamu yang spesial, itu Ibu Polda, polisi dapur. Mungkin kata Polda sebagian orang udah tahu ya. Mungkin polisi apa namanya? Daerah. Daerah ya. Iya. Tapi kalau ada sebagian suami tahu itu Polda itu polisi dapur, udah tahu. Ya mungkin aja bapak-bapak yang nonton ya. Mungkin bisa jadi. Kenapa bisa ada Ibu Polda Iya. pada hari ini? Kenapa nih saya diundang ke sini, Pak Jim? Nggak ada tamu lagi soalnya. Kasihan ya. Siapa yang menjadi tamunya? Coba. Maklum, masih subscribernya masih kecil ya, sabar aja. Berapa? Masih bisa dihitung jari? Tamu-tamunya lagi pada sibuk ngejob. Oke. Gimana kabar pada hari ini, Ibu? Atau yang atau enggak? Ya, enggak aja kali Oh, ya. enggak. Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayah, Hmm? ayah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun kemarin sempat ngedrop ya, nggak tahu kayaknya shock paket 99 atau gimana, Stres. tiba-tiba Stres, guys. jadi sempat ngedrop juga gitu. Allahu Akbar. Kita mau bahas apa malam ini? Nah, Bapak mau punya tema apa nih ceritanya nih? Saya masih oke-oke aja. Tema Apa dulu? kesehatan boleh. Tema masa lalu juga boleh. Tapi bukan mantan ya, Pak. Bukan ibu mantan saya. Iya juga sih. Kalau tema kesehatan, di kebetulan di saat pandemi ini kan, kebetulan Anda kerja di rumah sakit nih. Iya, betul. Untuk apa namanya, apa kayak protokol kesehatan di rumah sakit sendiri itu seperti apa sekarang? Ya, pastinya sekarang saya sebagai petugas kesehatan benar-benar harus menerapkan itu yang namanya protokol kesehatan ya. Sebagai petugas kesehatan, saya sebagai petugasnya memakai APD level 2 sekarang, karena sekarang meningkatnya sekali kasus pandemi ini di daerah Banten terutama ya. Bisa dijelaskan APD level 2 itu apa? Oke, APD level 2 itu ada APD itu ada level-levelnya ya. Level 1, level 2 sama level 3. Kalau level 1 itu hanya untuk sekedar masker saja, masker medis ya. Untuk level 2 itu masker medis, kemudian face shield ya yang biasa kalian pakai juga ya. Kemudian sama baju gaun. Gaun kayak jas hujan gitu. Buka ya macamnya kayak gitu kali ya. Mungkin kalau yang ya atau enggak hazmat mungkin ya. Nah, kalau udah level 3 itu sudah memakai masker yang N95. Yang Sultan punya itu ya. Iya, oke. Yang sekarang sih Sultan ya yang pakai itu ya, guys. Biasanya orang proyek kalau nggak salah yang pakai kayak gitu, yang kerja bagian painting atau apa gitu ya. N95 itu karena kan yang bau-bau kimia juga itu. Ya, bisa. Jadi sekarang nggak pasti bau kimia, N95 kepake di saat pandemi ini ya. Iya, betul. Perusahaan Alkes lagi luar biasa untuk saat ini ya. Iya, betul. Ya, subhanallah ya. Pandemi ini ada plus minusnya untuk yang mempunyai usaha. Betul nggak, guys? Kasian juga yang berbenturan dengan pandemi ini, ya nggak? Ada yang harus usahanya gulung tikar, ada yang usahanya jadi makin meningkat, apalagi kalau yang di bidang alkes ya. Iya, benar sekali ya. Ada yang gulung tikar, ada yang gelar tikar ya. Ya gitu kali. Udah kayak ya, liburan di pantai. Jadi untuk tema kesehatan kayaknya kita nggak ambil, sayanya nggak ngerti. Oke, baik. Kita bukan ambil, lawan mainnya ya. Iya, karena saya ilmunya nggak nyampe.
kita ambil temanya mungkin di kenapa kita bisa ketemu Oke. atau enggak Ceritanya. pertemuan pertama kali. Oke, ini cerita masa lalu guys. Boleh. Menarik ya, menarik. Pada pengen tahu nggak? Siapa tahu ada yang kepo ya nggak ya? Bilang kayaknya malas amat sih. Tapi siapa tahu bisa dibilang motivasi bagi di sebagian anak muda yang mungkin mau nikah tuh mikir-mikir ya. Ini bisa jadi atau contoh ya, contoh ataupun nanti lihat sendiri aja deh, dengar sendiri aja ceritanya kenapa sampai sekarang saya bisa menikah sampai umur sekarang udah 7 tahun ya. Ya, 7 tahun pernikahan, alhamdulillah. Ya, udah banyak lika-likunya lah. Ya, dengan segala cobaan. Mungkin dari dulu mau cerita gimana saat pertama kali ketemu sama Ayah itu. Masih ingat nggak lo? Pertama kali itu kesan pertama apa gimana ya ceritanya gini. Pertemuan pertama kali. Saya kerja di Sari Asih itu baru kerja kurang lebih 6 bulan apa ya? Apa 1 tahun ya? Kurang lebih lah segitu ya. Terus saya itu merencana mau angsur motor di perusahaan finance sebelah tuh. Saya mau ngambil motor. Kredit. Ya, kredit motor. Kalau ngambil ntar sangkanya ini lagi maling. Nah, Oke, salah. Kredit motor. Terus kan di bagian kredit motor itu ada bagian apa tuh? Survei. Terus apa sih? Yang narik-narikin duit ya itu ya. Kolektor. Nah, kolektor ya. Terus kebetulan sebelum ngambil motor itu ada yang survei kan ke rumah. Nah, dan kebetulan Bapak kan sebagai apa, Pak? Surveyor ya, Pak ya, di situ ya, Pak, di perusahaan itu ya, Pak ya. Nah, sebetulnya sih bukan wilayahnya dia untuk survei, bener nggak, Pak? Bener. Oke. Terus datanglah tuh survei ke rumah. Kebetulan saya habis kerja pagi, datang ke rumah. Itu pertama kali saya ketemu sama yang saya sih seneng ya ngelihatnya ya. Pertama kali itu namanya siapa sih? Om Catur. Iya, Om Catur. Itu ya pertama kali ngelihat, ganteng amat. Hidungnya mancung. Hidungnya bangir. Kalau Om Catur nonton. Hidungnya bangir. Itu apa ujung jambu monyet itu ya? Iya, enggak juga sih, itu mah bagus lah. Ganteng kali Om Catur ya. Udah pakai behel tah? Pakai behel. Udah pakai ya, oke. Dia udah lama pakai behel ya. Iya, terus udah gitu ketemu dia pertama kali yang gue lirik tuh Om Catur itu. Ternyata kakak saya cerita, ini suaminya Kak Niki. Ternyata suami tetangga gue dong, kakak kelas gue. Nah, dari situ gue, oh gitu, kata bilang gitu. Ya, oke, ya udahlah, gue mundur ya guys. Nah, terus Om Catur itu datangnya nggak sendirian, datangnya sama dia. Yang pertama kali gue ngeliat dia tuh ya, maaf ya, pakai baju batik. Kebetulan tuh hari apa ya, pokoknya pakai baju batik, ya kan? Enggak deh. Iya, batik, terus pakai jaket kamunya, terus kumisan, jenggotan. Nggak gue lirik, swear. Kumisan, jenggotan. Iya. Waktu itu kayaknya nggak kumisan deh, cuman jenggot doang segaris gini nih. Waktu itu masih nggak suka kumis. Jenggotan, ada jenggotnya. Jenggot juga segaris doang. Waktu itu lagi demen-demennya jenggot tuh cuma segaris doang. Iya kali lah, pokoknya nggak Pokoknya dilirik aja diingat pokoknya ya. Nggak lihat, cuman yang gue tertarik itu cuma Om Catur doang tuh karena ngeliat hidungnya, mantep. Terus ya udah, dan gue pikir juga temennya juga itu udah married gitu, karena nggak kelihatan muda gitu. Siap. Dah dari situ udah selesai tuh surveinya ya, dan malamnya kalau nggak salah tuh ya ada yang WA Japri lah gitu zaman sekarang mah ya. Bukan WA kali. Oh, BB ya? Waktu itu BB apa SMS ya? WA lagi belum belum bisa. Kalau nggak salah sih BB deh. Nge-BBM ya? Pertama
ini dulu Lupa tahu. SMS minta pin BB kalau nggak salah. Nah, Iya, baru lanjut ke BB. iya, tuh gitu ceritanya guys. Kasih tahu malam Kak Healthy, Mbak Healthy apa Kak Healthy ya? Malam Mbak Healthy surveinya hari ini lagi diajuin katanya ke atasan saya, nanti tinggal tunggu jawabannya gitu kalau nggak salah. Nah, keesokan harinya jawabannya udah ada, udah di ACC, traktirannya ya katanya gitu. Kata, dalam hati gue gimana mau traktiran ya, buat DP aja habis kata. Oh, itu alasannya. Terus udah gitu ya kan, kan apa ya, gimana ya bahasanya ya. Ya sekedar buat terima kasih ya udah, oke. Dia ngajakin gue keluar, oke, gue gue mau guys. Kemana tuh ya makannya? Anissa Flora kalau nggak salah. Oh iya, Nisa Flora tuh di daerah mana itu? Temu Putih. Ya, Temu Putih di Sekarang situ. sih udah nggak ada ya. Iya udah tutup. Udah ganti Hmm, ruko. iya, ruko-ruko di situ ya. Terus udah gitu gimana Pak Jim? Iya, kalau nggak salah di Anissa Flora itu dulu tempat makan itu punya temen. Ya di situ ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya aja. Dia bilang kan udah punya belum? Dia bilang lagi mencari ya. Dan ternyata guys, dia udah punya Belum cowok. ge, belum tahu dulu ge. Iya, setelah tahu setelah menjalani hubungan tanpa status, karena saya nggak nembak. Iya, bener kan nggak nembak ya? Ya, Pertemuan pertama di Anissa Flora, pertemuan kedua itu di biasa antar jemput dulu guys. Kan antar gue jemput. kerja di Serang ya, jadi dia antar jemput, rajin banget Antar ya. jemput apa ketemu di KJ dulu? KJ Iya, di mana KJ-nya? K- Lupa sih. KJ dulu kan. Ngomong kan itu eh, KJ guys, KJ. Yang di mana KJ? KJ-nya di tempat makan itu. Yang di mana? Tempat makan apa sih? KJ makan malam tuh kalau nggak salah, malam ketemunya. Terus ngomong, eh saya ini bukan lagi untuk cari pacar, untuk cari pendamping Oh, hidup. bukan di Uduk Racing ya, Pak? Bukan, Yang Uduk Racing itu apa, Pak? bukan, ini di KJ. Oh, KJ. Parah, lupa. Terus dia bilang sama, saya juga seperti itu. Saya jujur waktu itu belum berani ngajak ke rumah karena waktu itu almarhum ibu tuh pesen pesen sama saya, bilang jangan lagi cari istri itu yang Sunda. Katanya. Nggak tahu kenapa dengan trauma dengan orang Sunda kah atau apa, nggak ngerti. Dia almarhum bilang carilah kalau bisa orang Jawa. Nah kebetulan eh, takut ibunya nggak seneng atau gimana gitu loh. Ibunya siapa ya, Pak? Almarhum ibu Oh, saya. baik. Oke, lanjut. Iya, jadi dengan memberanikan diri ya Bismillah aja lah, siapa tahu cocok. Ya udah, akhirnya ketemu tuh sama almarhum ibu, setelah dengan alasan cek apa waktu itu, gula darah ya. Punya Iya. alatnya bawa ya. Kebetulan kan almarhum itu sakit gula darah ya, diabetes. Jadi dengan alasan dia, ke rumah yuk sekalian cek ibu, bawa tensian lah gue, bawa gula darah lah gue ke sana ya, oke. Dengan alasan seperti itu baik, oke, ke sana gue cek lah. Oh ternyata di balik itu gue disuruh, maksudnya dinilai gimana nih ibunya mau apa enggak sama gue. Kan biar ada kesan pertama itu seperti apa gitu, makanya biar menarik gitu. Setelah pulang malamnya nanya gimana bu, sama yang ini cocok atau enggak, ya oke lah katanya. Kata almarhum seperti, makanya lanjut ya, sempat antar jemput juga. Nah terakhir kalau nggak salah itu ada tuh seorang cowok yang datang nyamperin dia, yang marah-marah ngejar-ngejar dia gitu. Nggak tahu tuh kalau itu ternyata cowoknya, dan semua itu temennya juga nutupin. Gua nggak tahu guys.
karena dia bilangnya sedang mencari. Nggak salah kan guys. Sekarang gini, kalau gue dalam prinsip hidup gue itu, cowok itu gini, apa ya namanya tuh, bahasanya tuh apa ya, koleksi ya, seleksi, baru resepsi, ya enggak, setuju enggak? Koleksi itu maksudnya adalah gue cari dulu mana yang cocok, mana yang bagus buat masa depan gue. Terus yang kedua diseleksi, udah banyak yang oke, yang deket kita seleksi nih, ah yang ini mah kekanak-kanakan, ah yang ini mah terlalu protektif, ah yang ini mah terlalu ini cuek. Gue juga bisa harus milih dong, baru udah ketemu satu baru kan untuk ke jenjang serius, resepsi. Bener nggak Pak? Ya, Pasti kamu juga gitu, lagi jalan sama saya juga jalan sama orang. itu kan jalan gak ada status loh. Ya, kalau dia kan statusnya Yang penting status satu ya, PDKT yang lain kan masih bisa buka hati selagi genre belum melengkung, ya nggak? Siapa yang setuju? Boleh komen. ya, ya jujur sih sama 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 beliau Amanda Oh, sendiri. beliau, OMG. Bahasanya lebih sama Anda sendiri atau sama dia nggak lama sih, kalau nggak salah 6 bulan ya Anda ya, 6 bulan. Terus saya bilang nanti pas ulang tahun saya lamar. Waktu itu kalau nggak salah saya baru kerja 6 bulan deh, 6 bulan juga, baru kerja 6 bulan, cuman bilang udah setahun sama calon mertua biar diterima. Aduh mah denger mah. Allah Apa ya. Tapi jujur waktu itu juga nggak punya tabungan sama sekali, karena ngejar nikah di tahun itu supaya apa ya, kebetulan kan almarhum ibu kan udah sakit, maksudnya biar nikah itu disaksin sama ibu gitu, ngejar ke situnya. Waktu itu cuman punya laptop merek Bion. Bukan laptop ya, Oh, notebook yang kecil dia. Oh, notebook ya. Saya jual dengan harga 1.500.000. Saya beliin emas putih cincin ya, satu ya waktu itu ya. Sama ya yang lainnya ada, saya beraniin diri waktu itu di bulan Juni ya. Tanggal 30 waktu itu juga ya. enggak, 18-nya. 18. Tanggal 18-nya saya ngelamar dia dengan modal yang 1.500.000 itu guys. Memberanikan diri, modal nekat aja. Entah, nggak tahu kedepannya seperti apa, ya jalan aja. Kalau udah niat baik tuh jalan selalu ada, insya Allah. Amin. Ya saya beranikan diri ngelamar, ya alhamdulillah diterima dengan baik. Dan saat penentuan tanggal pernikahannya itu akhirnya ada kakak yang kebetulan mau nikah juga Ya, ya, karena kakak saya. kakak nggak mau nikah juga, ya udah kita yang ngalah, mundur. Akhirnya kakak dulu yang menikah. Ini sih cuma kita berdua doang, kayaknya kita nanti dulu deh gitu. Kayaknya AA mau nikah dulu gitu. Ya saya sih sebagai adik ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Lebih baik, maksudnya mungkin dari Allah juga harus menjejak lebih jauh dulu, lebih lama lagi, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah sih selagi masih bisa nabung lagi, terus nabung, ya nggak. Jadi kebetulan kita dari situ tiap bulan tuh nyicil tuh seserahan tuh, beli baju, beli tas, beli ya macam-macam yang Gimana tuh ya waktu keperluan itu, tuh. gimana caranya kita biar nabung itu, gajinya ndak disimpan ya. Iya kalau nggak salah. Terus saya jajan, Iya. terus angsuran motor dari kamu semua ya. Iya, jadi dari pertama ya bisa dibilang bukan pacaran ya, kayak kalau kita bahasanya kayak dari pertama bukan kenal ya, tapi udah dari pertama mulai menjajakan hubungan itu ATM dia itu dari saya, karena kebetulan dia nggak bisa pegang uang, Nggak bisa nabung guys. boros orangnya. Sampai sekarang pun ATM masih di saya. Jadi ATM dia ada di saya. Gajian saya itu
dari jajan dia, angsuran motor segala macam itu ongkos. dari gaji saya. Gaji dia utuh buat nanti eh, beli seserahan nyicil, beli bed cover segala macam. Pokoknya Jadi kita bareng-bareng guys. saling aja Ya gitu. gitu sebetulnya. Sampai akhirnya setahun ya jeda ya. Dari Ya, setahun. dari lamaran itu setahun, Tahun pas lah. ketemu di Juni ke tanggal Juni. 30 Juni tahun 2013. Waktu itu lamaran 18 Juni tahun 2012-nya ya. Iya. Nah, jadi akhirnya nikahnya di tahun 2013-nya di tanggal 30. Nah, dari situ entah uangnya dari mana kekumpul, pokoknya itu perjuangan yang luar biasa sekali ya. Dia juga waktu itu dibantu sama kakak ipar juga. Nabung dari hasil gue juga nggak banyak. Ya pasti dia yang lebih cari lebih banyak sih guys. Sama dibantu juga sama Anang waktu itu, alhamdulillah. Yang kita mau mengharapkan dari orang tua gimana ya, karena orang tua juga kebetulan waktu itu sudah pensiun, udah cuman ada usaha, yang usahanya juga yang gimana, mau nggak mau saya harus berjuang sendiri, tapi disupport sama orang tua tuh ya, doa dan dukungan dari beliau gitu. Ya saya sekarang ya sampai saat inilah kita bisa sampai 7 tahun dengan lika-liku yang mungkin nanti kalau cerita detailnya nantilah di episode selanjutnya aja. Iya. Tapi sebelumnya guys, saya mau meluruskan dulu ya, kenapa pasti ada yang pro dan kontra masalah ATM, kenapa yang megang suami bukan istri. Saya mengakui diri saya sendiri itu tidak bisa untuk pegang uang banyak. Saya pernah dikasih ATM ke saya, dan you know lah, yang namanya gue tukang makan, jajan, lihat dong badan gue segede ini setelah nikah. Ya gitu, tahu-tahu nggak sadar ya tinggal segini uangnya habis. Itu belum yang lainnya. Sebenarnya kalau komitmen kita berdua, kalau misalnya keuangan mau dipegang sama siapapun, kalau komitmen kitanya baik, misalnya nggak ada yang merasa keberatan, itu oke aja kalau buat kita berdua. Mau yang ngatur keuangannya suami, mau ngatur keuangannya saya. Kebetulan saya nggak bisa ngatur keuangan, yang penting saya meminta ada. Jadi istri itu taunya ada ya, karena kan dia juga kerja. Ya enggak lah, maksudnya kalau nggak ada duit juga tahu kali nggak pegang duit ya. Sebenarnya gaji dia itu bisa dibilang utuh ya, utuh sebisa mungkin. Saya manajemen keuangan itu bagaimana uang istri saya itu tidak kepakai, bagaimana semua biaya kehidupan dari segala macam ya, pengeluaran kayak angsuran mobil atau bayar rumah atau segala macam itu dari kantong saya atau dari ATM saya atau hasil kerja saya. Maupun itu cukup atau nggak cukup, sebisa saya itu harus cukup, bisa nggak bisa gitu ya. Dan bagaimanapun juga uang istri saya itu harus utuh. Jadi saya nabungnya itu dari uang istri, dan alhamdulillah sampai sekarang ya saya nggak punya tabungan. Padahal nabung ya kita adalah, Oh iya, alhamdulillah kan ada adalah. istilahnya ya, duit istri, duit suami, duit istri juga, ya enggak? Tapi itu sebenarnya nggak berlaku di sini ya, tapi kita sama-sama Ya, yang penting saling guys, beneran, saling, beneran. jangan berpikiran Kalau suami gajian setoran ini, nggak perlu gitu. Yang penting dari suaminya juga terbuka aja. Oh, kita dapat segini, misalnya dapat segini loh, ndak ya, yang penting mengetahui aja. Toh kemudian istri saya juga nggak terlalu beres ini buat ini semua, enggak, dia juga menyadari, karena ya saya juga tahu, istri juga tahu kalau saya ya memakai uang juga nggak ini banget gitu. Kalau kerja aja saya paling banyak pengeluaran 50.000, paling banyak, paling buat di bensin 300.000, itu pun bisa dibilang seminggu sekali. Kalau jajan ataupun jarang gitu, paling ke warung Furkon. Ya, beneran bisa dibilang jarang. Nah, kalau kalau istri saya nih lucu, unik orangnya, megang duit banyak itu dia habis, tapi kalau megang dia duit sedikit itu utuh kadang. Makanya saya juga bingung gitu ya, soalnya nah ya itu begitulah. takut dia megang duit gatel. Duit banyak tuh gatel.
megang duit banyak Hilap, pengennya. hilap. Tapi Hilapnya bukan karena beli yang maksudnya beli barang-barang, beli ini, beli itu gitu ya, beli ini perawatan ke sana ke sini, facial sana sini, kagak, gua mah jajan. Tuh jajan, tapi dibawa pulang sih ke rumah jajan juga, dia juga yang makan. tapi kadang suka nggak kemakan juga gitu. Iya sih, Kadang kebuang. deh kalau beli itu nggak kira-kira ya. Banyak aja ya, kalau beli peyek 3 bungkus lah, peyek teri paling segala macem dibawa pulang gitu. Ya mungkin itu sedikit cerita kita ya. Ya, Kalaupun kalian suka boleh komen ataupun subscribe, ya, penting itu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. karena subscribe itu Gratis. oke. Cukup sekian untuk malam ini. Baik lagi di ngopi bareng Om Jim.